Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dianda Maulana Ginting. NPM saya 2202020005. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum dari Universitas Quality tahun ajaran 2022 dan 2023. Fungsi dari manajemen dikenal dengan sebagai POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama itu Planning. Planning itu sama dengan perencanaan. Perencanaan itu adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dalam hal ini kami berencana menjual makanan ringan yang mengenyangkan dengan bahan baku utama yang berasal dari pisang. Kami menampang usaha kami dengan pisang coklat. Di sini kami memproduksi makanan dengan mengutamakan kesehatan para konsumen. Kami tidak akan menggunakan bahan pengawet dalam setiap produksi makanan kami. Organizing itu sama dengan pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya baik internal maupun eksternal. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian. Yang ketiga, actuating. Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, dan mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpanan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik. Buat yang tugas kedua yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Mengapa perencanaan strategis dibutuhkan? 1. Mengomunikasikan rencana strategis. Menurut Corporate Finance Institute, komunikasi adalah hal yang penting dalam strategi planning. Dengan menyusun perencanaan strategis, kamu bisa mengomunikasikan rencana yang dibuat secara efektif. Kedua, meningkatkan produktivitas. Melibatkan karyawan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan perencanaan strategis adalah salah satu cara meningkatkan produktivitas. 3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Saat menyusun perencanaan strategis adalah momen yang tepat untuk menganalisis bisnis secara keseluruhan. Menetapkan arah bisnis. Hasil akhir dari pelaksanaan perencanaan strategis adalah untuk mengetahui dengan jelas arah bisnis akan melaju. Diskusi dan rencana yang dibuat idealnya mampu membuat bisnis beberapa di posisi yang paling tepat untuk mencapai target dan kesuksesan. Proses perencanaan strategis. 1. Tentukan goals. Proses membuat perencanaan strategis selanjutnya adalah dengan menentukan goals. Goals bisa ditentukan untuk departemen atau perusahaan tergantung tujuannya. Kedua, kembangkan asumsi. Ketika membuat rencana bisnis, kamu juga harus mempertimbangkan masa depan. Oleh karena itu, rencana yang dibuat harus berdasarkan asumsi tertentu. Ketiga, mencari beragam cara untuk mencapai target. Ketika mencari beragam cara untuk mencapai target, pastikan kamu mengerucutkan opsi ke beberapa pilihan saja. Jika tidak, akan kebingungan untuk memilih solusi yang nantinya pas. Keempat, pilih action plan. Ketika membentuk action plan, pastikan untuk membuat keputusan di dalamnya berdasarkan bukti yang nyata seperti analisis matematika. Kelima, kembangkan rencana pendukung. Tahap selanjutnya dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rencana pendukung. Rencana pendukung dapat memastikan rencana utama dapat berjalan lancar. Keenam, implementasi perencanaan strategis. Tahap terakhir dalam proses strategi planning adalah implementasi rencana.
Ketika rencana sudah diimplementasikan, maka seorang manajer akan ditugaskan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Now I'm running away, my